Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan suatu materi dari mata kuliah biologi struktur, yaitu jenis-jenis lipatan. Sebelum penjelasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Reza Falevi, yaitu saya sendiri dengan MPM 21115051013. Selanjutnya ada Rizky J. Sianturi dengan MPM 21150511025. Selanjutnya ada Lucky Larasati dengan MPM 21150511039. Dan yang terakhir ada Ahmad Taufik dengan MPM 21150511049. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lucky Larasati. Baik, yang pertama ada pengertian lipatan. Lipatan sendiri adalah salah satu struktur geologi pada singkapan batuan yang berbentuk seperti gelombang undulasi pada suatu lapisan kulit bumi. Struktur awalnya yaitu vertikal atau horizontal seperti sedimen strata dan berkembang selama deformasi serta memiliki sifat plastis atau lentur. Lipatan adalah struktur yang paling jelas dan umum yang menunjukkan adanya deformasi daktil di bumi. Terlepas dari daya tarik estetika, lipatan biasanya dipelajari untuk mengungkapkan geometrinya. Bentuk, orientasi, dan skala lipatan menjadi sangat penting dalam menemukan deposit yang bernilai ekonomis dan dalam memprediksi kelanjutan dari deposit atau reservoir yang biasanya berupa minyak dan gas. Reservoir umumnya terjebak di bagian atas lipatan, yaitu anticline atau convex up. Deposit biji dapat terkonsentrasi pada zona lengkungan yang paling tajam dari lipatan, atau disebut dengan hinge zone, atau terletak di lapisan tertentu yang telah terlipat. Baik, selanjutnya adalah proses terbentuknya lipatan. Seperti kita ketahui, lipatan itu terbentuk akibat adanya peristiwa dislokasi, yaitu di mana eksodus mengalami atau pergerakan letak lempeng bumi. Pergeseran lempeng tersebut menyebabkan lapisan kulit bumi menjadi terdorong secara horizontal di antara tepi lapisan maupun pada kedua tepi lapisan. Nah, adapun faktor-faktor yang menjadi pengaruh daripada pembentukan lipatan yaitu ada gaya berat atau pelengseran, tenaga tektonik, intrusi batuan beku, dan injeksi garam. Disebut dengan lipatan andai, disebut dengan lipatan karena terdapat evolusi suatu bidang datar menjadi format bidang lengkungan. Lipatan pada kulit bumi ini paling menguntungkan dan paling sering dicari oleh seluruh penambang sebab adanya bahan tambang yang berharga di dalamnya seperti minyak bumi ataupun endapan gas. Nah, terdapat juga dua macam mekanisme dari pembentukan lipatan ini, yaitu pertama adalah melipat atau blocking dan melengkung atau bending. Blocking itu disebabkan adanya gaya tekan yang arahnya sejajar dengan permukaan lempeng sampai terjadi perubahan format batuan, yaitu berupa rekahan dampak adanya tarikan. Sedangkan bending diakibatkan oleh adanya gaya tekan yang arahnya tegak lurus terhadap bidang lapisan. Nah, di lipatan juga terdapat unsur-unsur geometri. Yang pertama ada anticline. Anticline itu punggungan lipatan yang memiliki sisi kemiringan dengan arah saling bertentangan. Nah, selain ada anticline, kebalikannya yaitu ada syncline, yaitu lembah lipatan yang memiliki sisi kemiringan dengan arah saling berdekatan. Selanjutnya ada sayap atau lim, bidang oleng yang membina struktur sinklinal dan antiklinal.
Keempat ada axial plane, ada sebuah bidang yang mencukur puncak lipatan hingga bagian samping dari lipatan menjadi tidak cukup simetris. Kelima, plung ialah sudut yang terbentuk oleh pertemuan poros dan garis horizontal pada bidang vertikal. Yang keenam ada inflection point, yaitu sebuah titik di mana terdapat evolusi pada suatu lengkungan yang masih tergolong bagian dari limb. Yang ketujuh, wavelength atau half, ialah jarak antara dua inflection. Kedelapan ada crest, disebut dengan hanging line, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik tertinggi dari sebuah lipatan pada bidang yang sama. Dan terakhir ada trough, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik sangat rendah dari bidang yang sama. Trough kebalikan dari crest. Garis ini berada bagian sangat rendah dari sebuah lipatan. Trough terbentuk pada suatu bidang lipatan yang dinamakan trough line. Nah, di gambar yaitu contoh dari geometri lipatan beserta di mana letak-letaknya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lipatan. Jenis-jenis lipatan biasanya dapat dibedakan atas beberapa dasar, seperti yang pertama karakter simetris, kedua menekuk ke atas atau ke bawah, tiga plung atau penunjaman, empat keseragaman ketebalan lapisan, lima perilaku pola lipatan dengan kedalaman. Yang pertama menurut lipatan simetris dan asimetris. Ketika bidang aksial membagi lipatan menjadi dua bagian yang sama, sedemikian rupa sehingga setengah adalah bayangan cermin, maka lipatan disebut lipatan simetris. Jadi saya akan bertanggung jawab untuk melipat tidak sama besarnya, lipatan asimetris terbentuk. Yang selanjutnya yaitu lipatan menunjam atau tidak menunjam. Lipatan menunjam telah digambarkan sebagai inklinasi sebuah lipatan, inklinasi sumbu lipatan terhadap bidang horizontal. Berdasarkan hal ini, yaitu baik sumbu lipatan miring atau horizontal. Lipatan tetap dikelompokkan sebagai lipatan yang menunjam atau tidak menunjam. Dalam peta geologi, ketika garis strike ditarik untuk kedua sayap lipatan, mereka akan saling paralel untuk lipatan yang tidak menunjam. Dan untuk lipatan menunjam, mereka akan menjadi konvergen atau menyimpang tetapi tidak paralel. Nah, berdasarkan arah sumbunya, lipatan dapat dibedakan menjadi 6, yaitu sebagai berikut. 1. Lipatan tegak atau symmetric fold. Sesuai dengan namanya, posisi bidang sumbu lipatan ini tegak lurus terhadap bidang lipatan. Bidang sumbu juga membagi antikline dan syncline sama besar atau simetris. Yang kedua yaitu lipatan miring atau asymmetric fold. Merupakan lipatan tegak yang mendapat tekanan terus-menerus sehingga bentuknya tidak lagi tegak melainkan miring ke salah satu sisi. 3. Lipatan rebah atau overturned fold. Puncak lipatan rebah berbentuk landai seperti suatu benda yang merebah. Penyebabnya adalah adanya dorongan secara melintang yang berasal dari satu arah saja. Yang keempat yaitu lipatan sesar sungkup atau overthrust. Lipatan ini merupakan kelanjutan dari lipatan rebah yang terus-menerus mendapat tekanan. Jika lapisan tanah yang mengalami lipatan sesar sungkup tidak cukup elastis, maka akan terjadi patahan. Yang kelima yaitu lipatan menggantung. Lipatan ini adalah kelanjutan dari lipatan miring yang terus mendapat dorongan sesuai dengan namanya. Lipatan ini mempunyai puncak yang menggantung. Dan yang keenam, lipatan isoklinal atau isoklinal fold. Mempunyai bidang sumbu yang sejajar dengan yang lainnya. Lipatan ini disebabkan oleh adanya dorongan yang terjadi secara berkelanjutan. Di sini ada gambar yang terkait dengan lipatan yang menurut berdasarkan arah sumbunya. Ada lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menggantung, lipatan isoklinal, lipatan rendah, dan lipatan sesar sungkup. Dan yang selanjutnya berdasarkan intensitas perlipatan akan dijelaskan oleh Ahmad Taufik.
Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis lipatan berdasarkan intensitas perlipatan. Yang mana jenis-jenis lipatan ini dibedakan menjadi 7 macam, yaitu yang pertama lipatan terbuka, yakni lipatan yang terjadi karena proses deformasi yang lemah sehingga tidak mengalami penebalan ataupun penipisan pada lapisannya. Yang kedua, lipatan tertutup adalah lipatan yang terjadi karena proses deformasi yang kuat sehingga lapisan tanah mengalami penebalan atau penipisan. Yang ketiga, culmination and depression, yaitu salah satu jenis lipatan yang memiliki sudut yang runcing pada bagian arah yang berlainan. Yang keempat ada drag fault, yaitu merupakan lipatan yang terjadi karena adanya pergeseran antar lapisan. Lipatan ini adalah bagian dari sayap lipatan lainnya yang lebih besar ukurannya. Yang kelima ada Annecy-Holland fault, yaitu merupakan sekelompok lipatan yang saling merebah satu dengan yang lainnya. Yang keenam ada synclinorium, adalah lipatan yang syncline utamanya terdiri dari beberapa lipatan lain yang ukurannya lebih kecil. Yang terakhir ada anticlinorium, yang merupakan lipatan yang anticline utamanya terdiri dari beberapa lipatan lain yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini merupakan gambar contoh dari lipatan berdasarkan intensitas perlipatannya. Ada sinkronikal, asinkronikal, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait syncline dan anticline. Syncline dan anticline merupakan dua tipe lipatan yang paling umum ditemukan. Anticline dan syncline sering ditemukan membentuk rangkaian yang saling terhubung. Istilah syncline digunakan pada struktur lipatan dengan dua lim atau sayap, di mana kedua limnya terbuka ke atas atau memiliki permukaan yang cekung. Sedangkan pada anticline, kedua lim yang dimilikinya membentuk pola cembung. Pada bidang perlipatan yang telah mengalami erosi, lapisan batuan termuda pada struktur syncline berada di tengah atau pusat lengkungan. Sedangkan pada anticline, lapisan yang berada di tengah atau pusat lengkungan merupakan lapisan batuan tertua. Struktur anticline seringkali menjadi lokasi jebakan minyak bumi dan gas alam yang disebut dengan anticline trap. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila kami masih salah dalam tutur kata dan ucap. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.